Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, pasti dahsyat luar biasa ya. Wah, pasti luar biasa semuanya. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap kapel? Sudah dong Ibu Mariati. Yuk anak-anak semuanya boleh mempersiapkan dirinya. Alkitabnya sudah disiapkan di depan ya. Ya, hari ini Ibu Mariati mengundang kalian yuk. Kita mau dengan sikap berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati Ibu Mariati, semua anak-anak di rumah. Ya, kita mau dengan sikap berdoa, kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dan banyak hal yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Bersyukur ya dengan satu pujian kita, dengan sikap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat apa anak-anak? Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Hanya Bapa yang mengerti setiap isi hati kita. Hanya Dia yang mengerti akan setiap situasi hidup kita. Bapa, Engkau yang mengerti.
kasih Bapa yang baik. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Meskipun saat ini kami hanya kapel di rumah, tetapi karena kasih Tuhan yang besar memberkati kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini kami akan diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Esther. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati pujian kami, Tuhan memberkati sukacita kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dalam diri kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak masih semangat gak nih ya di rumah? Wah, harus semangat di rumah ya. Anak-anak semuanya pasti lagi duduk. Sekarang Ibu Mariati mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ibu Mariati sudah siapkan kursi di sini. Ibu Mariati mau duduk sama seperti kalian dan berdiri sama seperti kalian. Kita mau nyanyi haleluya haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nanti kalau kata haleluya, yang cewek-cewek yang merasa cewek kayak Ibu Mariati semuanya boleh berdiri. Nanti kalau misalnya kata puji Tuhan, anak cowok yang kayak Pak Yusa cakep berdiri ya. Jadi ingat kata-katanya. Siap? Siap. Oke, kita mau pemanasan dulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya harus semangat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi harus semangat lagi ya, haleluya, cewek. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Siap. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi, haleluya, cewek. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, cowok. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji apa anak-anak? Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Wah, luar biasa. Wah, rasanya baru ini namanya. Kita semangat ya. Siapa tadi ya satu-satunya penyelamat kita?
Yang paling sungguh-sungguh hanyalah Tuhan Yesus. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Silakan duduk semuanya. Silakan anak-anak boleh duduk dengan rapi. Anak-anak TK, SD, SMP, semuanya harus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang akan disampaikan siapa ya? Kita mau panggil yuk Ibu Esther. Selamat pagi anak-anak di rumah. Semuanya sehat? Semuanya masih semangat? Iya. Mari Bu Esther mengajak anak-anak untuk boleh duduk dengan tenang, boleh duduk dengan rapi, untuk kita boleh mempersiapkan hati kita, telinga kita dan pikiran kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akan belajar, Ibu Esther mengajak anak-anak semuanya untuk boleh berdoa bersama-sama hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap kami, para anak-anak-Mu yang ada di rumah, untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh memberkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, cerita firman Tuhan hari ini Ibu Esther memberikan judul Aku Rajin, ya. Aku rajin, ya. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Amsal yang ke-6 ayat yang ke-6. Nah, ada ya di layar. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Amsal yang ke-6 ayat yang ke-6 berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Kita baca sekali lagi ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ya, anak-anak pernah melihat semut? Apakah di rumah anak-anak ada semut? Ada ya? Iya, kalau anak-anak pernah memperhatikan semut, ya, semut itu adalah binatang yang sangat kecil. Binatang yang sangat kecil, sekali diinjak saja semut ini sudah mati. Ya, semut ini sudah mati. Tetapi apakah anak-anak tahu, walaupun semut ini kecil, tapi semut ini adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Ya, dan suka bekerja keras. Kalau anak-anak memperhatikan, ketika di meja makan ada makanan yang tersisa, yang terjatuh, semut ini kemudian datang menghampiri makanan tersebut. Ya, kalau anak-anak bisa memperhatikan sama dengan di slide, nah mereka bersama-sama menggotong makanan mereka untuk mereka jadikan persediaan makanan untuk mereka berbagi satu sama lain. Nah, kalau ada satu semut yang mereka menemukan makanan, mereka tidak meninggalkan makanan tersebut, tapi mereka berjalan untuk bertemu dengan teman-temannya, memanggil teman-temannya untuk bersama-sama mengambil makanan tersebut. Ya, itu adalah keunikan dari semut. Semut adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, kalau anak-anak pernah mendengar cerita tentang kisah semut dan belalang, ya, jadi pada musim panas, semut ini mengumpulkan makanan, ya. Semut ini mengumpulkan makanan, berbondong-bondong mereka membawa makanannya. Ketika di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan belalang. Mereka bertemu dengan belalang, dan belalang ini sedang asik bernyanyi, bersuka, ya, dia bernyanyi-nyanyi sambil bermain alat musiknya. Nah, ketika belalang ini melihat semut, dia berkata kepada semut, "Hai semut,
mari bernyanyi bersamaku. Kemudian semut menjawab, tidak belalang, aku ingin mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Kemudian belalang berkata, kamu kan musim dingin masih sangat lama, lagi pula alam ini kan menyediakan makanannya untuk kita. Kenapa kita harus mencari makanan? Kenapa kita harus mengumpulkan makanan? Nah, kemudian belalang terus mengajak si semut, ayolah semut, kita bernyanyi bersama, kita berdendang bersama. Tetapi semut menjawab, tidak, aku ingin mengumpulkan makanan untuk persediaan makananku di musim dingin nanti. Jadi ketika musim dingin, aku tidak perlu lagi mencari makanan. Kemudian semut meninggalkan belalang itu. Ketika musim dingin dimulai, belalang ini merasa kelaparan. Aduh, aku lapar, aku haus, tidak ada makanan di sekitarku. Belalang itu berkeliling mencari makanan dan tidak ada satupun makanan pada saat itu. Nah, sedangkan si semut, mereka bersama-sama dengan sekerumpulan semut yang lainnya menikmati hasil yang sudah mereka kumpulkan ketika musim panas. Jadi ketika musim dingin, mereka bersama-sama menikmati hasilnya. Sementara apa yang terjadi dengan belalang? Yang terjadi dengan belalang adalah belalang ini akhirnya mati karena kelaparan, karena tidak mempunyai makanan, persediaan makanan di musim dingin. Ya, tidak mempunyai persediaan makanan di musim dingin. Nah, anak-anak, dari cerita semut dan belalang ini kita belajar satu hal, bahwa kita tidak boleh menunda-nunda, kita tidak boleh bermalas-malasan ya, kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kalau anak-anak sedang belajar ya, apakah kalian harus menunggu disuruh sama orang tua untuk anak-anak belajar? Tidak, Ibu Esther yakin anak-anak di rumah belajarnya dengan baik, belajarnya dengan rajin, sama dengan semut. Mereka tidak menunda-nunda waktu dan tidak bermalas-malasan ya. Tidak hanya bermalas-malasan dan mereka harus terus bekerja. Nah, apakah ketika anak-anak disuruh belajar sama orang tuanya malah mengantuk, malah tertidur? Hayo, siapa yang seperti itu yang di rumah? Ada yang seperti itu, boleh angkat tangan? Ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan anak-anak. Jadi ketika mama papa kalian menyuruh kalian untuk belajar, kalian harus belajar dengan baik. Kalian harus belajar dengan rajin. Masa kalah anak-anak sama semut ya? Gak boleh kalah ya sama semut. Nah, kemudian ketika mamanya menyuruh anak-anak, ayo masuk ke Google Meet, sudah jam 8. Tapi anak-anak mengulur-ngulur waktu. Anak-anak lebih memilih bermain games, lebih memilih untuk bermain gadgetnya untuk kepentingan yang lain. Sehingga wah, sudah jam 8.30, sudah selesai pelajaran ibu gurunya. Ada yang seperti itu? Ya, nggak boleh ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketika mama papa kalian meminta kalian, menyuruh kalian untuk rajin belajar, untuk mengikuti sekolah dengan baik, kalian harus menjadi anak-anak yang rajin dan menurut kepada orang tua. Tidak boleh menunda pekerjaan atau menunda waktu belajar kalian. Nah, apalagi Bu contohnya supaya kita tidak mau kalah nih dengan semut, kita mau menjadi anak yang rajin ya. Contohnya ketika mama papa kalian meminta kalian untuk membantu melipat baju, ya membantu melipat baju, ada nggak yang malah pergi main bersama dengan temennya ketika diminta papa mama untuk melipat baju? Ya, Ibu Esther yakin anak-anak di rumah adalah anak-anak rajin, anak-anak yang menurut kepada orang tua. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi anak yang rajin? Nah, ketika anak-anak bermain, ya, ketika anak-anak bermain, apakah kemudian anak-anak meninggalkan mainannya dengan berserakan? Tidak ya, kita harus membereskan mainannya. Kita harus menempatkan mainan itu di tempatnya semula sehingga
ketika kita mencari lagi, mainan itu tidak berserakan di mana-mana ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu mama papa untuk mencuci piring ketika kita sudah selesai makan. Nah, itu contoh-contoh anak-anak bisa menjadi anak-anak yang rajin ya, anak-anak yang rajin, anak-anak yang penurut. Nah, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mari Ibu Esther mengajak anak-anak di rumah untuk anak-anak boleh menjadi anak-anak yang rajin, boleh menjadi anak-anak yang baik, yang menuruti setiap perintah dari orang tua ya. Oke, saat ini kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan ya. Menghafalkan ayat hafalan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang sudah kita pelajari hari ini dari Amsal yang ke-6 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Diambil dari Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Waduh Bu, terlalu panjang, susah cara menghafalnya. Tunggu dulu, Ibu Esther punya cara yang tepat untuk kalian boleh menghafalkan ayat Alkitab. Hari ini kita mau menghafalkan ayat Alkitab ya, supaya kita selalu mengingat, wah semut adalah binatang yang rajin, dia tidak pemalas ya, dia tidak pemalas, sehingga kita mau meneladani dari sifat semut tersebut. Oke. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan, itu sudah ada gambar. Ada orang yang duduk tidak berbuat apa-apa. Itu tandanya orang itu adalah orang yang pemalas ya. Orang yang pemalas, yang dia kerjaannya hanya duduk, hanya tertidur, dia tidak melakukan apa-apa ya. Jadi, hai pemalas itu disimbolkan dengan orang duduk dan tidak melakukan apa-apa. Nah, pergilah kepada, itu ada garis panah ya, ada garis panah, itu adalah pergilah kepada, itu tertuju. Pergilah kepada semut ya. Pergilah kepada semut, itu ada semut-semut yang ada di sana ya. Jadi hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, itu kita sambil menunjuk semut-semut itu ya. Perhatikanlah lakunya sambil kita menunjuk semut-semut itu, dan jadilah bijak. Jadilah bijaknya dari mana? Dari buah yang ada huruf B-nya. Itu bisa menjadi cara untuk kita menghafal ayat Alkitab ya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Kalau anak-anak masih bingung, masih lupa dengan ayatnya, anak-anak bisa menghitung jumlah semutnya ya. Coba semutnya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dijadikan sebagai ayat dari pasal dan ayat, itu juga bisa, yaitu jumlahnya ada 6 semut ya. Jadi ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama dari si semut ini untuk kita menjadi anak-anak yang rajin. Tadi contoh-contohnya sudah Ibu Esther berikan. Anak-anak yang di rumah tinggal menerapkan ya, ketika orang tuanya meminta tolong, anak-anak harus menuruti dan anak-anak menjadi anak yang rajin. Oke? Iya, semuanya setuju ya kalau kita mau belajar jadi anak yang rajin? Ya, anak yang rajin yang mau membantu orang tua kita. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang nurut
kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati kami, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah juga, Tuhan boleh memberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Esther yang sudah menyampaikan apa anak-anak? Firman Tuhan, sabar ya. Apa tadi ceritanya ya Bu Esther ya? Apa ya Bu? Coba tanya sama anak-anak apa dong anak-anak ceritanya tadi? Ya? Ibu Mariati kemana tadi ya? Masa nggak perhatikan? Apa? Semut. Iya, kita harus belajar dari si semut yang kecil ya. Oke, anak-anak kapel kita udah selesai nih. Tapi anak-anak harus tetap semangat ya di rumah. Anak-anak harus tetap menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, tapi di rumah kalian juga belajar. Ya anak-anak, Ibu Mariati dan Ibu Esther mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah ikut kapel hari ini dengan baik. Luar biasa. Ya, sekarang Ibu Mariati dan Ibu Esther kasih pengumuman dong. Seperti biasanya, pengumumannya selalu dan selalu kita mengingatkan untuk apa Ibu Esther? Sekolah Minggu. Anak-anak sekolah Minggu dong. Meskipun di rumah harus tetap sekolah Minggu. Tadi nggak boleh males. Semut aja rajin ya. Kita apalagi anak Tuhan yang paling mulia harus lebih rajin. Sekolah minggunya di mana? Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang jam 8 pagi ya, jam 8 pagi anak-anak siap-siap ya, harus sudah mandi, harus sudah siap Alkitab. Terus apalagi Bu yang perlu disiapkan? Hatinya harus disiapkan Ibu Esther. Untuk apa Bu Esther? Untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Iya. Kalau sekolah minggu harus mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, sekarang YouTube sekolah minggu kita sudah diaktifkan ya chatnya. Ibu Mariati dan Ibu Esther mengajak kalian untuk absen ya. Absennya di chat kalian ya. Katakan hadir, Mariati hadir gitu ya. Kasih kelas juga boleh ya. Misalkan Mariati hadir 4D. Nah, kalian boleh sebutkan di situ ya, atau kalian sebutkan Mariati hadir Indria ya, kasih tahu kelasnya. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap rajin sekolah minggu, tetap berdoa dan juga jadi anak yang patuh kepada orang tua. Selamat istirahat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.